Saya mau tanya Pak. Oke. Nah, saya ini penasaran nih, gimana sih jadi orang yang nasionalis tuh? Wah, gimana menjadi orang nasionalis? Ini pertanyaan yang ringan tapi mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketemu lagi di channel ini. Kita ngomongin soal wawasan kebangsaan. Kali ini saya ditemani oleh bintang tamu. Nah, kebetulan mereka ini saat ini sedang magang di perkebunan kopi yang saya kelola. Jadi kita sekarang lagi berada di Coffee Gallery, ya. Ini ada adik-adik dari Umbra dan dari UGM Brawijaya dan Gajah Mada, sesama klan Majapahit ini ya. Mungkin bisa dimulai kenalan dulu dari Mas yang ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwang Jedi Prayogo dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Terima kasih. Kalau aslinya? Kenapa? Aslinya dari? Oh iya, saya asli dari Malang. Oh, asli Arema ya? Oke. Ya, kok nggak bosan di Malang terus ini? Ya gimana ya? Pengen dekat sama keluarga. Oh, dekat sama keluarga. Dan ini calon bapak yang sayang istri anak ini. Ya. Yuk, kenalin. Halo semuanya, nama saya Nikita. Saya kuliah di UGM mengambil jurusan agronomi di Fakultas Pertanian. Ekonomi. Kalau aslinya? Aslinya Semarang, Pak. Semarang? Iya. Simpang 5? Iya. Oke, jadi ini Arema lawan PSS. Ya. Jadi kalian datang ke Blitar ini diceritakan sedikit deh, mau ngapain sih di sini? Dari saya dulu ya. Iya. Jadi saya ke Blitar ini niatnya memang mau awalnya itu mau magang di kebun kopi Karanganyar ini karena ya emang ada kebutuhan kuliah gitu. Oke. Oke, mungkin kalau dari saya juga kurang lebihnya sama juga karena ada kebutuhan kuliah mengenai PKL. Jadi saya dan juga teman-teman datang ke sini. Jadi kan ya untuk belajar apa? Lebih spesifik kopinya apa enggak? Kalau saya ke budidaya kopinya, Pak. Ya kopi. Kalau saya lebih ke arah manajemen dan produksi kopi. Oke. Jadi memang kalau di perusahaan ini pada dasarnya memang rata-rata belajar soal manajemen perkebunan ya. Dan itu sudah saya serahkan kepada manajer-manajer perkebunannya yang mereka yang secara teknis bisa menjelaskan ke adik-adik ini. Kalau saya sendiri memang selama ini memegang peran di suatu pembekalan tentang wawasan kebangsaan yang saya yakin semua mahasiswa yang ada di sini pasti tidak akan menyangka dapat pelajaran seperti ini mungkin. Ya. Tapi karena itu memang saya merasa kewajiban untuk berbagi ilmu terkait wawasan kebangsaan, karena kalau kita bicara Indonesia hari ini sebetulnya carut marutnya kondisi berbangsa dan bernegara ini adalah salah satunya akibatnya diakibatkan oleh kekurangpahaman tentang apa arti menjadi orang Indonesia itu sendiri. Topik pada siang ini itu sebetulnya sudah sempat kita bahas ya beberapa hari yang lalu waktu kita ngobrol. Kebetulan saya ngelihat ini orang berdua ini yang termasuk kritis ketika berdiskusi, akhirnya saya rekrut jadi talent di sini. Kita akan ngebahas gini. Jadi ini kan mereka generasi milenial ya, kalian kelahiran tahun berapa nih? Saya 2000, Pak. Saya 2000 juga. Wah, berarti sama saya cuman beda setahun. Setahun dari lulus SMA saya maksudnya, gitu kan? Bukan dari lahir ya. Jadi gini, ada sebuah anggapan di kalangan orang tua ya, terutama orang tua yang di atas saya. Anggapan mereka adalah generasi milenial itu tidak nasionalis,
tidak paham Pancasila, bahkan tidak hafal Pancasila gitu ya. Nah, itu adalah stereotip dari orang-orang tua kepada kalian gitu kan. Nah, terkait tuduhan itu, nah saya ingin menanyakan ke adik-adik semua. Kalian sendiri sebetulnya di sekolah kemarin itu, karena kita jaraknya kejauhan ya, kalian itu dapat nggak sih mata pelajaran Pancasila, PKN, dapat nggak? Kalau dari pengalaman saya sih dapat Pak. Mulai dari SD hingga kuliah ini ada pelajaran. Tetap ada ya. Kalau kita dapat, Saya juga sama sih Pak, kalau dari ya sekolah biasa sampai SMA itu dapatnya namanya PPKN. Kalau kuliah itu disebutnya lebih ke pendidikan Pancasila, jadi fokusnya untuk pendidikan Pancasila. oke. Kalau di zaman saya dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ya. Tapi yang jelas kalian nggak ada P4 ya, nggak pernah dengar ya P4 ya. Di zamannya Orde Baru itu namanya P4. Jadi P4 itu biasanya sebelum memulai penataran P4 ya, sebelum kita masuk SMP atau SMA itu biasanya ada 1 bulan penataran P4. Yang itu sebetulnya penataran P4 itu adalah penafsiran dari Orde Baru terhadap Pancasila. Kalau menurut saya itu baik untuk dilakukan pada saat itu, meskipun saya juga tidak 100% setuju dengan penafsirannya ya. Tapi secara praktek juga saya juga meragukan apakah penataran P4 pada saat itu membuahkan hasil. Nah, terkait dengan anggapan orang tua bahwa anak sekarang itu apa Pancasilanya nggak hafal, benar nggak sih? Coba sila kedua apa? Silakan Pak. Berada di oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Oh, ngerti kok berarti kan ngarang nih orang tua itu ya, apa lah sekarang. Nah, sekarang terkait dengan kita buat bahwa anak milenial itu enggak nasionalis, nggak hafal Pancasila, itu kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak sih? Kalau dari saya sendiri mungkin saya lebih mengarah ke setuju Pak. Mungkin hal itu disebabkan karena dari pengalaman saya dan mungkin dari melihat dari teman-teman saya sendiri itu ketika ada pelajaran yang mengarah ke kebangsaan dan nasionalisme itu mungkin teman-teman saya lebih mengarah kayak apa sih buat apa kayak gini gitu, dan mungkin mereka juga lebih mengarah seperti memikirkan diri sendiri. Jangan-jangan tuh karena yang jelasin aja ngebosenin gitu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu sih Pak, karena menurut pengalaman saya juga dari mungkin mohon maaf dari guru-gurunya juga mengajarkan itu hanya sekedar teori dan mungkin itu juga dari kita ada yang bisa menangkap dengan baik dan juga ada yang mungkin belum bisa menangkap dengan baik seperti itu Pak. Tapi kalau kamu sendiri melihat bahwa anak sekarang itu cenderung lebih egois gitu ya? Iya. Karena mungkin pilihannya banyak kali ya. Zaman dulu gak ada YouTube gitu. Mau nggak mau orang nonton TVRI ya udah. Kalau sekarang kan kita bayangin mau nonton apapun yang kita inginkan ada, sehingga ya nggak heran sih ya kalau orang lebih sibuk dengan apa yang dia mau gitu kan. Nah kalau kamu sendiri gimana, setuju nggak? Kalau saya nggak mau jadi orang yang judgmental ya Pak. Jadi saya emang nggak bisa ngasih statement apakah anak muda zaman saya itu nggak nasionalis. Kalau menurut saya, ya yang saya lihat di sosmed masih banyak tuh anak muda yang mungkin mengembangkan apa ya kebudayaan Indonesia kayak gitu loh. Nah menurut saya itu salah satu bagian dari nasionalis. Gitu. Jadi nggak terima kamu ya kalau dikatakan anak semuda sekarang nggak nasionalis gitu? Iya. Nggak terima ya, wah. Jadi sorry ya kalau ada suaranya bocor-bocor karena kita di gudang penggilingan kopi, jadi kadang ada suara kopi bocor gitu ya. Jadi kalau kadang ya kalau saya melihat orang tua itu menuduh anak milenial itu nggak nasionalis, nggak ngerti Pancasila. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan yang bertanggung jawab orang tuanya, jangan-jangan yang bertanggung jawab itu gurunya. Tapi dengan seenaknya orang-orang itu ngatain kalian nggak nasionalis gitu. Iya kan? Karena kadang begini ya, nasionalisme itu sebetulnya tidak hanya bisa dikerdilkan soal hafalan-hafalan Pancasila misalnya.
apakah jaminan kalau orang hafal Pancasila itu pasti nasionalis? Gitu. Coba kita lihat ya yang masuk di berita-berita di koran-koran itu ya, di TV, mereka yang pakai rompi oranye gitu ya. Itu tiap Senin mereka ikut upacara bendera. Bahkan mereka banyak di antara mereka yang jadi pembina upacara. Ya kan? Tiap Senin dengerin Undang-Undang Dasar 45, ngomongin Pancasila, tapi juga ketangkep gitu. Kalian setuju nggak bahwa salah satu bentuk bentuk nasionalisme yang real yang dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini adalah tidak korupsi? Ya, Setuju. bener banget kan? Nah, gitulah. Cuma kadang-kadang, nah ini kalau menurut kamu sendiri gimana sih kaitannya dengan gairahnya anak muda sekarang terkait keinginan mereka untuk menjadi nasionalis itu seperti apa? Terus kendalanya di mana? Mungkin kalau dari saya, anak muda itu mungkin memiliki jiwa yang nasionalis sangat tinggi, tetapi mungkin dari orang tua dan juga guru itu mungkin cara mengemasnya untuk mengajarkan kepada kita tuh mungkin dirasa kurang, karena kan semakin dengan berkembangnya zaman juga pemikiran orang-orang tuh juga mulai berubah juga. Jadi mungkin untuk mengajarkannya harus dikemas dengan ataupun sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Contohnya? Mungkin dengan cara Jelasin Pancasila pakai TikTok gitu ya. Joget-joget. Lo ya kan perkembangan zaman gitu kan. Iya, gimana? Ya, kalau gimana? Kalau menurut saya ya anak-anak di Muslim kan juga pintar Pak, maksudnya ya mereka mengikuti tren yang ada gitu loh. Dan yang saya lihat itu emang semakin kesini anak-anak tuh semakin kayak menganggap menjadi orang yang nasional tuh sangat ya old school gitu loh. Old school ya? Iya, old school banget. Padahal ya kok nasionalis itu bisa gaul banget sebenarnya. iya itu. Oke, kita lanjut. Tadi ada kecelakaan tidak terduga, tiba-tiba lampunya mati, kesandung yang nyuting dari tadi juga biayaan aja nih ya. Ini nih loh, kalau nyuting ngajak istri kayak gini nih. Ya jadi seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa kadang menjelaskannya guru dan orang tua itu nggak bisa up to date gitu ya. Jadi anak-anak sekarang kayaknya ini nih dari planet mana sih kalian gitu kan? Kayak udah beda dunia gitu loh. Yang dijelaskan kan gaib banget. Jadi memang perlu untuk kita menyesuaikan sih gaya berkomunikasi itu memang harus disesuaikan. Cuman kadang ada hal yang lebih mendasar lagi ya, karena saya tuh beberapa kali memberikan materi workshop kepada guru-guru Pancasila. Nah itu kadang juga menegangkan juga loh. Bayangin saya harus ngajarin guru Pancasila kan gitu ya. Tapi ternyata saya menemui banyak sekali kasus di mana ya mohon maaf gitu lah, pengetahuan para guru terhadap Pancasila ini ya cuma hanya sekedar teori. Ketika ditanya lebih dalam, mereka bingung. Misalnya pertanyaannya mendasar. Di Pancasila itu misalnya ada kata adil. Ada berapa sila juga yang ada kata adil? Di sila kedua Dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Kelima, keadilan sosial berskala sosial. Kan sama-sama ada kata adilnya itu. Bedanya apa? Adilnya sila kedua sama sila kelima. Ya nggak apa-apa, kalian kan bukan guru Pancasila gitu loh. Tapi kalau guru Pancasila tanyain nggak bisa, ini yang memang harus banyak sharing informasi ke beliau-beliaunya gitu kan. Jadi sebagai contoh, bedanya adil sila kedua itu yang adil manusianya. Kalau sila kelima yang adil itu sistemnya, kehidupan bersama kita cita-citakan, yang mana tidak akan pernah terwujud kehidupan yang keadilan kalau manusianya tidak adil sejak dalam pikiran. Itu hal yang salah satu contoh kecil gitu ya. Tapi memang masih banyak yang bingung untuk bagaimana supaya Pancasila ini nggak sekedar teori. Kalau hanya sekedar menghafal, itu saya pikir ya generasi lama itu hampir semuanya hafal. Tapi kita tahu ya Indonesia hari ini tuh bisa dibilang budaya korupsi itu luar biasa, terutama di generasi lama. Maka saya sebetulnya kalau sama generasi lama, saya nggak berharap banyak.
Saya hanya berharap ini generasi ini berlalu, kita potong generasi yang muda-muda ini jangan sampai ketularan gitu loh. Jadi mumpung kalian masih fresh ya, pikiran masih fresh, belum terkontaminasi macam-macam, ayo yang segera diisi oleh wawasan kebangsaan supaya nanti apa? Kalian jadi apapun kalian nanti di masa depan. Mau jadi dosen kayak, mau jadi petani kayak, bisnismen, YouTuber, jangan kehilangan rasa nasionalisme. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Oke. Nah, saya ini penasaran nih, gimana sih jadi orang yang nasionalis tuh? Wah, gimana menjadi orang nasionalis? Ini pertanyaan yang ringan tapi mematikan. Jadi gini, aku tak menghela napas dulu ya. Jadi gini, menjadi nasionalis itu nggak sekedar simsalabim. Ya, ini kan bukan sulapan ya. Menjadi nasionalis itu tidak hanya sekedar kalian mengikuti upacara atau menghafal Pancasila. Ya, itu adalah salah satu cara untuk memupuk nasionalisme. Tapi itu bukan satu-satunya cara ya, ingat ya. Jadi mengikuti upacara, menghafal Pancasila itu bukan satu-satunya cara untuk menjadi nasionalis. Karena terbukti banyak sekali orang yang hafal Pancasila, banyak sekali orang yang rajin upacara, tapi ya terbukti tidak nasionalis, terbukti korup, terbukti merugikan, terbukti tidak ada empati terhadap sesama. Ya. Jadi sebetulnya jiwa nasionalis itu, ini kalau menurut pengalaman saya pribadi ya mungkin orang lain beda. Salah satu cara untuk menjadi nasionalis adalah dengan banyak membaca kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan. Itu kalau caranya saya. Ya. Saya tidak tahu apakah kalian pasti tahu pahlawan-pahlawan nasional ya. Soekarno, Jenderal Sudirman, Diponegoro pasti tahu. Tapi apakah kalian membaca kisahnya? Saya nggak yakin. Tapi coba sempatkan deh baca tentang kisah perjuangan beliau, tentang perjuangan Bung Karno, Diponegoro, Pak W.R. Supratman. Nggak ada loh pejuang itu yang tidak menderita. Ya. Mungkin kalian berpikir, aduh males lah ngapain aku baca itu. Cuman coba pikirkan ya, artinya gini, dengan kalian membaca kisah perjuangan mereka, itu sebetulnya salah satu cara kalian berterima kasih terhadap apa yang telah mereka persembahkan buat kalian. Kalian hidup hari ini kan udah enak ya, iya kan? Kalian mau ngomong apa nggak takut kejar-kejar Belanda kan? Ya toh, makan juga masih relatif enak kan? Nggak makan gabah tuh kalian, nggak disuruh jadi pekerja paksa, promusal untuk bangun jalan kan kalian? Nah masa kalian hanya untuk istilahnya meneladani apa yang telah mereka perjuangkan aja masalah? Itu kan salah satu wujud, mungkin wujud yang sederhana untuk menghormati perjuangan dari para pahlawan. Tapi saya yakin kalau kalian betul-betul membaca, mendalami, itu akan terbangun jiwa nasionalisme kalian, karena kalian akan merasakan pedihnya bagaimana memperjuangkan nasib saudara-saudara bangsa, gitu loh. Bahkan kalau saya sih, kalian juga nggak harus melulu baca sejarah perjuangan nasional ya. Baca perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh dari negara lain pun fine. Ada yang suka nonton film nggak? Hobi nggak? Iya. Ada yang suka nonton film-film perang kolosal itu? Belum bang, belum suka. Apa? Drakor ya? Iya. Jadi kalau saya dari kecil suka sih nonton filmnya, misalnya The Last Samurai, ada Braveheart, perjuangannya pahlawan Skotlandia itu ya, terus ada Kingdom of Heaven gitu kan. Itu membangun jiwa patriotisme di situ. Apalagi kalau kita memang menyempatkan diri untuk membaca buku-buku perjuangan para pahlawan, akhirnya gini loh, terbentuk sebuah sikap yang kalau saya sih ya, akhirnya saya merasa malu ketika saya tidak berbuat sesuatu itu. Akhirnya saya malu untuk mengambil hak-hak orang lain. Sehingga saya tadi kan bilang, salah satu bentuk paling sederhana orang nasionalis adalah dengan cara nggak korupsi. Ya, karena korupsi itu merugikan saudara bangsa. Salah satunya adalah tidak merusak lingkungan, ya kan?
tidak membuang sampah sembarangan. Orang Indonesia ini salah satu jagonya mengurangi sampah plastik di dunia. Kita ini penghasil sampah kedua sedunia setelah Cina. Padahal nasionalis itu kan artinya cinta tanah air, ya kan? Nah, cinta tanah air itu kalau kalian ngotorin lingkungan kalian, itu cinta tanah air, ya kan? Salah satu bentuk nasionalis lagi adalah apa? Kalian tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang sekiranya bisa memecah belah persatuan dan bersama bangsa. Ya, ngomongin hal-hal yang sifatnya sara, suku, ras, agama dengan sembarangan menyakiti orang lain itu bentuk yang tidak nasionalis. Dan hari ini gara-gara politik hari ini banyak sekali orang yang melampaui batas. Mereka ngomong nggak dipikir, yang penting bisa nyerang lawan politik. Mau mereka tersinggung enggak itu urusan lain, itu nggak nasionalis banget. Jadi mudah-mudahan ini bisa diingat kalian semua. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ini. Mungkin dari saya ingin memberikan pernyataan untuk teman-teman millennials. Jadi seperti yang kita tahu sekarang mungkin dari generasi kita itu banyak teman-teman yang kurang nasionalis. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa belajar bagaimana menjadi orang yang nasionalis, orang yang mengerti dan bisa mengimplementasikan Pancasila. Karena dengan seperti itu kita bisa saling menghargai satu sama lain, mungkin dari berbagai macam suku, ras dan agama, sehingga kita bisa menciptakan generasi di masa depan yang lebih bagus daripada mungkin dari hari ini. Dan dengan seperti itu kita juga bisa menghindarkan perpecahan, karena seperti yang kita tahu sekarang mungkin di sosial media pun juga banyak orang yang saling menjudge satu sama lain. Mungkin seperti Itu salah satu bentuk yang nggak nasionalis. Iya. Oh iya, menurut kalian mungkin nggak sih sebetulnya anak muda itu sebetulnya memang sebetulnya bisa diarahkan menjadi nasionalis, tapi karena memang tidak ada contohnya, tidak ada teladannya. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin kalau dari saya setuju dengan itu, Pak. Iya, karena gini loh ya, banyak sekali sebagai contoh ya. Misalnya gini nih, anak muda itu kan selalu butuh contoh ya. Sementara kadang yang dilihat itu kalau kita bicara pemerintahan misalnya, anak muda sekarang kan disuguhi oleh cerita korupsi, nepotisme, caci maki. Teladan itu adalah hal yang sulit dicari pada hari ini. Padahal kalau Bung Hatta pernah mengatakan seperti ini, kalau ingin suatu bangsa itu berubah menjadi lebih baik, ya, kata Bung Hatta ya, pihak pertama yang harus memberi contoh itu adalah siapa? Pejabat-pejabat tinggi negara. Nah, tapi kalau yang kita lihat hari ini adalah ya pertunjukan politik seperti hari ini, ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat pejabat Indonesia nih ya, kadang-kadang kalau saya bandingkan dengan pejabat-pejabat di Korea atau Jepang, pejabat-pejabat kita ini adalah salah satu pejabat yang tidak pernah mau mengaku salah. Ya, sudah jelas salah, minta maaf nggak pernah, bahkan tanpa malu-malu untuk mencari-cari kesalahan yang dizolimi lah. Tapi kalau kita lihat ya di negara-negara maju ya, Jepang, Korea, itu rasa malunya sangat tinggi. Bahkan ada suatu cerita yang sangat mengagumkan buat saya ini ya. Nah, di Jepang itu pernah terjadi listrik mati 20 menit. Nah, yang bertanggung jawab itu PLN-nya Jepang ya. Dan tahu nggak, menteri energinya itu membungkuk di hadapan publik selama 20 menit. Gila nggak kayak gitu kan? Hari ini saya jarang sekali melihat yang terjadi kayak gitu. Permintaan maaf kita ini kayaknya gengsinya terlalu tinggi. Ya. Satu sisi nggak punya malu, udah jelas salah diteruskan gitu loh. Dan gilanya lagi, karena kita sekarang sudah semakin terpolarisasi oleh politik, pendukung-pendukungnya ini juga enggak tanpa malu-malu membenarkan contoh buruk yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat. Nah, kayak gitu kan ya. Jadi ini sebagai penutup, pesan saya buat orang-orang tua, tolong jangan lagi ngejudge ya anak-anak milenial sebagai nggak nasionalis, nggak Pancasila, karena itu tanggung jawab kalian.
Justru kalianlah yang harus mempersiapkan anak muda ini untuk sebagai penerima tongkat estafet masa depan negeri ini, dan berikanlah contoh yang baik bagi mereka. Dan buat adik-adik milenial, jadilah nasionalis mulai dari yang paling sederhana, yang mulai dari yang paling simpel, dan guidance-nya sudah ada di mana? Guidance-nya Pancasila. Pancasila itu filosofi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi sila kelima itu apa? Keadilan sosial. Jadi kalian tuh harus senantiasa mau berbagi ilmu, berbagi kesejahteraan. Jangan ngambil haknya orang lain, karena tidak akan tercipta kesejahteraan kalau kalian masih ambil hak orang lain, masih korupsi. Sila keempat itu adalah apa? Musyawarah, ya kan? Berarti kalian itu harus jadi orang yang kooperatif, enak diajak omong. Kalau punya jabatan jangan mempersulit orang kalau minta tolong. Itu sila keempat. Kalau sila ketiga apa? Persatuan, kan? Persatuan apa coba? Jangan melakukan hal-hal yang memecah belah. Ya. Sila kedua, jadilah orang yang beradab, yang wong-nih, yang menghormati orang. Dan lakukanlah semua itu dalam rangka beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Jadi nanti harapan saya lulus dari magang di sini tetap dibawa sebagai bekal sampai seumur hidup nanti. Oke? Itu mau ada yang disampaikan lagi? Cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita ketemu lagi ya guys di konten berikutnya dalam channel Wawasan Kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.